Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan terus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Karena sangat besar dan banyaknya nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan dalam satu ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya karena saking banyaknya nikmat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sekalian, sekiranya kita perhatikan juga antara kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan dengan kesusahan yang kita dapatkan, itu kalau dilihat lebih banyak mana ibu-ibu sering merasakan nikmat-nikmat atau susah-susah, senang-senang atau susah-susah? Banyak yang senang-senang kan? Lebih banyak tertawa-tertawanya atau sedih-sedihnya? Lebih banyak tertawa-tertawanya kan? Cuman hanya mungkin per bulan atau per tahun kesusahan Allah berikan. Tapi kalau kenikmatan setiap saat, ya kan? Nikmat, tertawa, bisa makan enak, bisa fresh, segala macam. Tapi ujian-ujian yang Allah berikan tidak banyak. Kemudian banyak yang diboleh-bolehkan sama Allah. Yang dilarang tidak pula banyak, dikit cuma. Yang dilarang-larang dikit. Jadi intinya sebenarnya kehidupan di dunia ini memang kita lebih banyak menikmatinya daripada susahnya. Kemudian di sela-sela itu kita beribadah. Ibadah kita ini membuat kita bahagia. Jadi ibadah itu bukan karena Allah butuh kita nyembah Dia. Allah tetap mulia meskipun kita sembah ataupun tidak. Allah tetap mulia dan tidak ada batasnya. Tapi Bapak Ibu, semua ibadah-ibadah yang kita lakukan ini kembali ke kita. Ketika Bapak Ibu tidak salat subuh misalnya, ketika Bapak Ibu tidak berzikir, ketika Bapak Ibu tidak tilawah, itu membuat sengsara diri sendiri sebenarnya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka itu kembali ke dirinya sebenarnya. Bukan Allah. Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Maka kembali terus kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur inilah satu sisi hidup bahagia, di sisi lain disimpan menjadi satu amalan di sisi Allah, dan besok di hari kiamat kita nikmati. Maka Bapak Ibu, orang beriman itu dia selalu untung. Kondisi apapun dia untung. Sampai dalam level susah pun dia bersabar, itu pun juga untung. Jadi tidak ada ruginya. Makanya orang-orang kafir dalam Al-Quran Allah katakan besok kelak di hari kiamat, ketika di padang mahsyar, dia berjalan dengan kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ketika itu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang dia berjalan dengan kepala, itu gimana lah caranya tuh? Kata Nabi, Allah kalau berkehendak bisa saja. Kalau orang kafir besok di hari kiamat mereka berjalan di padang mahsyar dengan kepala, itu bisa. Begitu pula ketika di dunia hari ini kita berjalan dengan kaki. Kenapa orang kafir mereka besok di hari kiamat berjalan dengan kepala di padang mahsyar? Itu karena bodohnya mereka. Ketika di dunia kepala udah diletak di atas, dia belajar, dia meneliti, tapi tidak bisa membuat dia tahu bahwa Tuhannya Allah. Dia cuma tahu virus ini antivirusnya. Nanti kalau ini rusak, ini bautnya. Nanti kalau ini apanya. Itu yang dia tahu gimana. Tapi dia tidak sampai ke level Tuhannya Allah, Nabinya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Bapak Ibu dapat nikmat bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad Rasul kita, Bapak Ibu menjalankan syariatnya, maka Bapak Ibu bahagia. Maka bersyukurlah atas semua nikmat yang Allah berikan. Sebenarnya kalau dunia berbicara 3 hal. Belum lagi nikmat hidayah. Sebagaimana kemarin kita ulang hadis Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya, rawahu Tirmidzi.
Siapa yang di antara Bapak Ibu di pagi harinya dia merasakan aman, tidak terancam. Yang kedua, dia merasakan, dia mendapati badan sehat, sehat badan, sehat semua Bu ya. Yang ketiga, ada yang dimakannya di hari itu, maka dunia semuanya ini dikumpulkan ke dia. Apa lagi yang mau dicari? Orang-orang yang mencari harta sampai siang malam, pagi petang, tidak tahu lagi dia adab, tidak tahu lagi dia siapa orang yang dihadapinya. Itu boleh mutar-mutarnya mesti ketiga hal: mencari aman, mencari sehat, makan. Ketika kita mendapatkan itu dengan cara yang simpel, tidak payah-payah, maka kita habiskan waktu-waktu di dunia Bu untuk ibadah. Kalau orang tidak siap lelah dengan beribadah, maka dia akan lelah dengan musibah-musibah. Itu aja. Semuanya lelah pokoknya dah. Semua kita ini lelah di dunia ini, tinggal lelahnya untuk apa? Lelah untuk ibadah, lelah dengan dunia. Kalau lelah dengan dunia, terakhir kecewa dan dia mesti musibah banyak. Dan orang lelah dalam ibadah, dia sebenarnya lelahnya itu bisa menjadi kekuatan dan dia menikmati kelelahannya. Orang beriman begitu. Orang beriman itu Bapak Ibu, dia menikmati ujiannya. Orang kan menikmati kesenangan, dia menikmati ujian. Bingung kan jadinya? Konsep logikanya, kalau orang kena musibah kan susah. Dia nikmat kata dia. Itu gimana pula caranya? Bisa begitu. Masya Allah. Kalau orang itu tahu hakikat sesuatu. Jadi dunia ini semua dikembalikannya ke Allah. Dia bisa menikmati sesuatu yang kata orang tidak nikmat. Itulah orang beriman. Karena bagi dia, apapun ketetapan yang Allah berikan, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sehingga husnuzon dia sama Allah tinggi, dan dia selalu bahagia dengan apa yang Allah tetapkan kepada dirinya. Jemaah sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kita pada subuh ini masuk kepada kisah yang kelima. Dari sekian kisah Quran ini kita kaji sudah 4. Kemarin kan keluarga istimewa. Selesai. Siapa keluarga yang istimewa? Yaitu Imran dan keluarganya. Dan Imran punya anak yang istimewa namanya Maryam. Dan Maryam punya anak istimewa namanya Isa bin Maryam. Kemarin kita mengkaji tentang keluarga istimewa, yaitu Imran. Kemarin saya sebutkan bahwa Imran ini dia bukan seorang rasul, dia juga bukan seorang nabi. Tapi nama dia disebutkan dalam Quran selevel, sejajar dengan keluarga nabi, bahkan mengalahkan keluarga 2 nabi. Siapa kemarin Bu? Nabi siapa? Mengalahkan keluarga 2 nabi, Nabi Nuh 1, Nabi Lut 1, ya kan? Padahal dia bukan nabi, orang biasa. Tapi disebutkan nama keluarganya dalam surat Al-Quran. Ali Imran, keluarga Imran. Betapa masalah keluarga serius. Allah sangat serius berbicara tentang keluarga. Maka sehingga nama surat ada surat keluarga. Kita nih Bapak Ibu kalau kerja serius ya kerja, ya kan? Serius kalau kerjanya, sekolah untuk kerja ya kan? S1, S2, S3, ujung-ujungnya kerja. Ada enggak di Quran surat kerja? Hah? Orang banyak kan gara-gara kerja lupa dia sama Allah. Orang banyak gara-gara kerja lupa sama bininya. Orang gara-gara kerja lupa sama anaknya. Orang gara-gara kerja lupa dengan kesehatannya. Orang gara-gara kerja begitu serius kerjanya. Ujung-ujungnya kerja itu untuk apa? Makan kan Bu? Biasanya kan ujung-ujungnya kan makan aja. Dapat gaji makan, dapat gaji makan. Lihat hewan di kebun binatang. Ada kerjanya. Harimau di kebun binatang ada kerjanya. Nah, ada kerjanya. Kata Bu Hamka, kalau hidup sebatas hidup, babi di hutan hidup, kata dia. Babi hidup, kata dia. Kalau hidup ini cuma kerja, monyet kerja juga, kata dia. Tapi mereka itu tawakalnya kuat sama Allah. Binatang itu kan kuat kali tawakalnya sama Allah. Allah terserahlah, pokoknya Allah menjamin rezeki, ya kan?
lihat kucing, ya kan? Pergi sana, pergi sini. Nggak ada yang lapar. Tikus, apalagi tikus pasar, besar-besar, ya kan? Tikus di rumah kecil-kecil, tikus di pasar gede-gede. Itu kebanyakan makan dia tuh. Ya kan? Kerjanya cuma gitu-gitu aja, tapi dia cukup. Jadi untuk bab rizki di dunia ini serahkan sama Allah. Allah jamin rizki kita. Allah jamin rizki kita. Jadi jangan kita habis-habisan karena alasan kerja, lupa sama Allah. Lupa sama keluarga. Padahal keluarga itu jauh lebih penting, Bapak Ibu. Orang kalau dia memperhatikan keluarganya, mesti dia tidak menyia-nyiakan lah, ya kan? Mesti dia kerja, ya kan? Tapi banyak orang kerja, banyak menyia-nyiakan keluarganya. Makanya bab tentang keluarga ini serius. Sampai ada surat keluarga, tidak ada surat kerja, ya kan? Orang sekarang sibuk memperbaiki kerja atau ekonomi bahasanya, tapi dia nggak sibuk memperbaiki gimana keluarga. Banyak orang-orang mapan, bahkan mapannya bukan mapan lagi, udah kaya, terakhir keluarganya ribut, tragis. Ayahnya sebelum mati, anaknya ribut untuk bagi warisan, ya kan? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, ilmu tentang masalah keluarga. Itu sudah selesai kita bahas. Sekarang kisah kelima, yaitu wanita suci yang menjaga kehormatannya. Wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya, sucinya dia, yaitu siapa dia? Maryam. Masih lanjut ya, tapi masih di Maryamnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, surat Maryam ini surat yang keberapa? Ke-19 ya. Ibunda Maryam ini Bapak Ibu, dia ini menjadi seorang yang menjadi figur atau keteladanan bagi kaum Hawa. Kalau perempuan-perempuan ingin mengambil contoh, ambillah contoh kepada Ibunda Maryam, salah satunya. Seorang perempuan yang dia dipilih Allah. Dalam Quran Allah katakan, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah katakan Innallaha astafa mohon maaf salah. Innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah memilihmu. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Ibunda Maryam. Innallaha astafaki wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki 'ala nisa'il 'alamin, dan telah memilihmu dari semua perempuan di muka bumi ini. Jadi dia menjadi perempuan nomor 1 Bapak Ibu di muka bumi di waktu itu. Dan tentunya sampai hari ini Ibunda Maryam. Kenapa demikian? Karena ketaatannya yang luar biasa ke Allah. Taat sekali. Kemudian yang kedua, dia menjaga kehormatannya. Jadi Bapak Ibu, ada kadang-kadang anak-anak kita ini, anak-anak perempuan kita hari ini, dia memang, mohon maaf nih ya, dia memang tidak sampai melakukan zina, tapi dia pacaran. Dia pacaran, anak-anak perempuan. Dia kadang dipegang sama laki-laki yang tidak mahram, dan itu tidak layak, gitu kan? Sudah melewati batas. Kalau yang nggak mahram mau melewati batas, tidak melewati batas, tetap tidak boleh. Tapi kalau yang mahram, ayahnya, saudaranya, itu kalau sekedar berjabat tangan, megang bahu kan tidak masalah, ya kan? Tapi pada hal yang tidak layak nggak boleh. Tapi hari ini yang tidak mahram, ya, atau dalam kurung pacaran hari ini itu hal biasa. Bahkan kalau orang nggak pacaran, ini aneh gitu sekarang, ya kan? Bahkan orang tuanya menyarankan anaknya pacaran. Pacaran hukumnya haram, tidak boleh, dosa besar. Kalau dia berdua-duaan, pacaran itu kan berdua-duaan nanti lama-lama. Kata Rasulullah, la yakhluwanna ar-rajul wal imra'atu illa salisahuma syaitan. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, mesti ketiganya setan. Dan kata Nabi dalam hadis lain, seseorang itu dipukul kepalanya dengan besi, ya kan? Itu lebih baik. Ditusuk kepalanya dengan besi, itu lebih baik daripada memegang perempuan yang nggak mahram baginya, ya kan? Nah, orang kalau pacaran mesti pegangan tangan, boncengan, peluk-pelukan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sekarang itu menjadi tren.
Kadang ada pula sebagian yang membela pacaran syar'i, kata dia. Ada pacaran syar'i, Bu. Jadi dengan pacaran Ustaz, kita makin semangat beribadah. Diingatkannya kita. Ukhti misalnya, kalau yang dia agak-agak apa sedikit, ukhti jangan lupa ya, nanti malam kita sholat tahajud lewat HP, gitu kan. Yang satu di rumah ini, yang satu di rumah ini. Apa ini maksudnya? Gitu kan. Enggak ada itu. Itu setan. Setan yang menghiasi. Setan yang menghiasi. Pada akhirnya, tidak jarang mereka jatuh dalam zina. Bapak Ibu tahu, sekarang ini ada data terbaru. Kemarin tuh saya dapat info, anak kelas 6 SD hamil. Sekarang nih udah ada info terbaru, anak umur 8 tahun hamil 8 bulan di Balikpapan. Ada? Ngeri sekarang ini. Makanya anak-anak kita yang perempuan-perempuan ini dijaga. Yang umur 6 tahun, 7 tahun, apalagi yang udah besar, dijaga. Makanya mendidik anak perempuan itu lebih berat daripada anak laki-laki. Dijaga kehormatannya. Anak-anak sekarang dia berpikir begini, yang penting saya kan tidak melakukan zina, katanya. Tapi dia sibuk pacaran juga. Itu nggak suci lagi dia namanya itu. Ada orang memang dia nggak perawan lagi, tapi dia suci. Kenapa? Ya dia udah menikah biasa aja. Atau dia janda, tapi dia suci. Karena dia nggak tersentuh sama hal-hal yang itu haram. Dia tidak ternodai dengan sesuatu yang diharamkan Allah. Di standarnya itu bukan perawan tidak perawannya, tapi standarnya adalah kesuciannya. Dia ini disentuh apa tidak, dijamah atau tidak. Ini yang perlu dipahamkan kepada anak-anak kita. Yang penting kan saya ada ini, kata dia. Orang kalau udah pacaran tuh, mesti nanti pikirannya ujung-ujungnya ke situ. Awalnya zina mata, zina tangan, zina kaki, semuanya. Lama-lama nanti zina kemaluan. Oh kan apa, tergantung kitanya, imannya. Iya, dia ngomong sama kita sekarang. Ketika dia belum jumpa perempuannya, atau perempuannya belum jumpa laki-lakinya. Kalau udah berjumpa, setannya datang. Karena kita nih Bapak Ibu ada akal, ada syahwat. Akal sama syahwat beda. Kalau akal ini lagi normal, ya kondisi kayak gini normal nih. Tapi ketika nanti dia berduaan, itu akalnya turun tuh, kekuatan akalnya turun, syahwatnya naik. Syahwatnya naik tuh. Dia hati-hati, dipikirnya dia selalu stabil, tidak mungkin. Bahkan ada ulama mengatakan merujuk kepada ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sebagian ulama mengatakan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, maknanya laki-laki kalau sudah ketemu perempuan dia lemah. Bahkan dalam tafsir itu saya baca, laki-laki kalau dia jumpa sama perempuan hilang akalnya, udah akalnya hilang. Bahkan 2/3, ada sebagian 2/3 akalnya hilang. Laki-laki kalau udah ketemu perempuan, sebagian tafsir mengatakan, saya baca merujuk kepada ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ada yang mengatakan laki-laki kalau sudah ketemu perempuan 2/3 akalnya hilang. Ada juga yang mengatakan laki-laki kalau ketemu perempuan hilang akalnya. Dia cuman sok akrab awalnya aja itu. Coba berdua-duaan nanti itu. Ngeri itu. Tidak ada cerita dah. Makanya banyak pemerkosaan, banyak ini sekarang kan begitu. Ya karena ada orang di sampingnya aja dia nggak mau beraksi. Coba kalau dia berdua, mau dia memperkosa orang. Laki-laki begitu. Makanya Nabi mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih besar aku tinggalkan bagi laki-laki kecuali perempuan. Ya itu, kalau ibu-ibu kan udah tua-tua jadi santai aja. Kalau saya pun biasa aja, Bu ya. Maksudnya yang masih gadis-gadis itu, anak-anak ibu, cucu-cucu ibu, jagalah itu baik-baik. Sekarang nih, Masya Allah, luar biasa. Sekarang nih menjaga anak perempuan ini luar biasa. Jangankan anak yang sudah besar, yang anak SD, kelas 6 atau SMP. Anak-anak yang umur-umur 7 tahun aja, Bu. Itu tuh kalau dilihatnya, kadang-kadang otaknya lagi error nih, dia entah apa dilihatnya di HP nih,
rusak dia. Langsung tak kemana-mana. Laki-laki sekarang begitu. Nggak, meskipun tidak semua ya. Tapi kita khawatir kan dengan kisah-kisah yang kita dapat ini, kan ngeri sekarang. Ada anak-anak SMP kemarin di mana ada satu daerah itu di Jawa sana. Itu daftar mereka ke KUA, ke Kementerian pengadilan kemana itu untuk nikah dini anak-anak SMP. Rupanya udah hamil sekitar 1000-an. Apa ini? Gimana ini anak-anak? Belajar tidak serius sekarang. Belajar kan tidak serius kayak dulu sekarang. Sekarang ini dikasih soal nilai 100, pakai internet semua. Isi otak tidak ada. Akhlaknya hancur, kemana-mana main game. Itu mau kemana anak-anak? Kalau Bapak Ibu, periode Bapak Ibu kan dah tua-tua, kami yang periode di bawah, ya kan? Nanti Bapak Ibu meninggal, kami yang tua lagi. Yang di bawah kami yang kacau sekarang. Pusing kita nanti. Ini mau diapain? Disuntik mati aja semua. Tidak bercanda. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, anak-anak perempuan kita itu kasih mereka contoh. Kisahkan kepada mereka kisah tentang Ibunda Maryam yang mana ketaatannya sungguh luar biasa. Yang kedua, yang mana dia menjaga kesuciannya yang luar biasa. Tapi di balik itu dia diuji dengan dia punya anak, tidak punya suami. Luar biasa kan? Makanya ada keterangan saya dapatkan bahwa orang itu kadang Allah uji dengan apa yang dia pertahankan selama ini. Nabi Muhammad Allah uji dengan kejujuran. Beliau kan sangat jujur, gelarnya Al-Amin, tapi di waktu yang sama, di waktu itu dia dibilang majnun, orang gila, kadzab, pendusta. Dia mengatakan ada kehidupan setelah kematian, pendusta kalau dia. Dia jujur nih, tapi dibalik paling berbohong dibilang orang. Nabi Ibrahim, dia betul-betul menunggu anak lama, ini segala macam ya kan, diuji dengan cinta. Sudah lama tidak punya anak, pas punya anak disuruh pindahkan ke Makkah, kemudian setelah udah besar disuruh sembelih, diuji dengan cinta. Maryam diuji dengan kesucian. Dia sangat menjaga kehormatan, tidak pernah keluar dari mihrab, tidak ada. Menjaga taat, sholat, ruku, sujud, ruku, kan begitu dalam ayat. Warka'u ma'raki'in, ruku aja kerjanya, sujud aja, sholat lah terus, sholat, tidak pernah keluar mihrab. Seorang perempuan begitu. Dalam ayat kan begitu juga. Waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna. Perempuan selalu di rumahnya. Perempuan yang solehah itu yang dia suka di rumahnya. Ya bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Dan perempuan bukan berarti nggak boleh berkarir. Ulama sepakat perempuan tuh boleh berkarir. Cuman yang menjadi perdebatan karirnya apa gitu. Karirnya apa karirnya itu. Kalau karirnya itu membuat dia dengan laki-laki lain rutin daripada dengan istri suaminya, tidak usah berkarir dia lagi. Kalau perempuan dia keluar rumah, lebih banyak dia duduk dengan laki orang bekerja, duduk daripada dengan laki dia, tidak usahlah kerja lagi dia. Menurut saya begitu. Makanya sekarang Bapak Ibu banyak orang selingkuh, 40% katanya. Itu tadi, ya kan? Yang suami orang dengan istri orang, yang istri dia dengan suami orang. Nah, kalau kayak gitu bagus, nggak usah kerja lagi. Selamatkan lebih bagus kehormatan keluarga kita. Adapun rezeki Allah menjamin, yang penting sungguh-sungguh aja bekerja, Allah bukakan mesti Allah bukakan usaha, ya kan? Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Maryam adalah seorang figur, seorang teladan bagi kaum Hawa, bagi para wanita, karena beliau adalah wanita pilihan. Kenapa beliau wanita pilihan? Karena banyaknya beliau beribadah dan beliau menjaga kehormatannya. Jadi anak-anak kita ini kita ajak untuk menjaga kehormatan. Anak-anak perempuan kita ajak mereka menjaga kehormatannya. Karena anak-anak perempuan aslinya mereka ini baik-baik semua. Tapi kalau sempat terpancing mereka sedikit dengan syahwat, mereka lebih gawat daripada yang ada. Makanya para ulama mengatakan satu daerah
itu baik tergantung anak perempuannya. Kalau baik anak perempuannya, maka baik laki-lakinya. Kalau buruk perempuannya, maka rusak pula. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kan, siapa yang punya anak perempuan 3 orang, lalu dia sabar mendidik mereka sampai mereka dewasa, solehah mereka, maka dijamin surga bagi orang tua. 3 anak perempuan. Dalam hadis lain ada pula 2 anak perempuan. Dalam hadis yang lain juga 1 anak perempuan. Jadi asal punya anak perempuan, dididik dengan baik-baik sampai dia solehah besar, syukur-syukur sampai dia nikah, maka dijamin surga bagi orang tuanya. Anak perempuan. Anak perempuan tidak sama seperti laki-laki. Allah katakan walaysal dzakaru kal untha. Tidak sama anak laki-laki dengan anak perempuan. Ibu-ibu banyak anak perempuan ibu? Hah? Ada? Ini mohon maaf ya Bu, kalau yang ada yang belum punya anak misalnya, mohon maaf, itu ujian. Yang sudah punya anak juga ujian, yang nggak punya anak juga ujian. Kalau punya anak, besok dari kiamat ditanya satu-satu tentang anaknya. Yang nggak punya anak nggak ditanya, enak, santai aja. Dia dapat pahala dengan ujian dia belum punya anak. Bapak Ibu dapat pahala juga dengan ujian punya anak, tapi ditambah beban besok dari kiamat ditanya tentang anaknya. Apa yang dimakan anaknya, kenapa anaknya nampak keteknya keluar rumah, ditanya tuh. Kenapa anaknya nampak rambutnya selai keluar rumah, ditanya tuh. Kenapa anaknya nggak pakai kaos kaki keluar rumah, kan aurat kaki ini, dia ditanya tuh. Yang nggak punya anak, santai, masuk surga. Nah, cuman bagaimanapun, kalau kita punya anak, aset. Anak itu kan aset. Bapak Ibu meninggal, 5 anak soleh, 5 anaknya transfer pahala semua kan. Tapi kalau kita enggak, jadi intinya semuanya ada ujian. Punya anak ujian, enggak punya anak ujian. Ibu-ibu punya anak perempuan banyak? Ada? Yang bencong enggak ada kan bencong? Jangan pula ada bencong, kawat kita, rukiah langsung. Laki-laki, perempuan, itu cuman. Laki-laki 1, perempuan 1. Beda orang barat. Orang barat aneh-aneh dia. Ada laki-laki, ada perempuan kayak laki-laki, ada laki kayak perempuan, macam-macam. Ada. Jadi ibu-ibu ada anak perempuan 1 orang, ibu betul-betul rawat dia sampai dia soleha, betul, pakai jilbab, ya kan, akhlaknya baik, ya kan, bahkan alhamdulillah sampai dia mendapatkan suami yang baik pula. Ibu, bapak, masuk surga. Anak perempuan. Kenapa di zaman Arab jahiliyah mungkin sebagian orang mereka nggak suka anak perempuan. Anak perempuan lemah. Padahal anak perempuan punya kelebihan. Ya kan, anak perempuan lemah, inilah segala macam. Bahkan orang Arab jahiliyah lu bunuh anak perempuan, ya kan? Mereka bunuh. Kalau dapat kabar yang lahir anaknya perempuan, langsung wajahnya merah padam. Pengen dibunuhnya aja anaknya. Nah, Allah memuliakan anak perempuan. Ya kan? Bahkan dalam Quran penyebutan yang pertama adalah perempuan. Anak perempuan, habis itu az-zukura, baru anak laki-laki. Kata ulama tafsir, kenapa Allah sebut pertama kali nama anak perempuan baru anak laki-laki? Karena kemuliaan anak perempuan. Begitu. Jadi ibu-ibu, bapak, kalau ada anak perempuan bersyukur, tapi itu tadi ya, dididik baik-baik. Tapi ibu-ibu ini anak-anaknya udah gede-gede semua nih kayaknya. Ya kan? Udah punya cucu ini kan? Udah punya cicit juga. Belum lagi. Gimana Bu? Solehah dia Bu? Kayaknya balik modal lah saat ini. Awak dulu belum paham kali, sekarang baru paham ya kan? Lalu ibu kan punya anak perempuan. Misalnya ibu terlambat paham nih, terlambat paham. Yang anak perempuan ibu itu disuruh dia paham sekarang, mumpung dia masih muda. Kalau dia punya anak perempuan juga kan cucu sama ibu, nah, lah kalau ini yang mantap-mantap, nanti tua dia terlambat nggak bisa. Karena mendidik anak nih, ya sebenarnya kalau mendidik anak itu ya sepanjang masa. Tapi kalau secara ininya 14 tahun ke bawah. 14 tahun ke bawah, Bu. Kalau udah 14 tahun ke atas, dah keras dia.
Udah banyak yang dilihatnya, udah banyak yang diperhatikannya ya. Kadang-kadang kalau kita bilang A, dibilangnya B, bilang C, dibilangnya Z, ya kan? Nah, coba kalau umurnya baru 7 tahun ke bawah, mau aja tuh. Jangan begini, oh iya. Jangan begini, oh iya. Kan 7 tahun ke bawah. Sekali itu 7 tahun ke bawah. Nah itu. Apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya selama 7 tahun ke bawah itu mempengaruhi setelahnya. Itu. Ini jadi anaknya umurnya 28, ya kan? Dia udah punya suami juga, susah lah. Gitu, banyak ibu-ibu begitu, Bu. Akhirnya dia menyesal. Tapi udahlah, enggak apa-apa lah. Kita anggap aja itu takdir dan itu pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya kita, ya. Makanya jangan sampai memang kita ini menikah sebelum menikah tapi belum punya ilmu. Kalau bisa sudah punya ilmu tentang suami, ilmu tentang istri, ilmu tentang anak sebelum nikah. Gitu kan? Makanya belajar. Dari mana kita belajar? Quran dan Sunnah. Dari Quran dan Sunnah. Semuanya ada di agama kita ini. Agama kita ini, orang kan sekarang banyak pakai psikolog lah, ini segala macam dari barat. Kita tidak menyalahkan. Kecuali yang salah, gitu ya. Tapi dalam agama kita ini, semuanya udah lengkap. Allah kan udah bilang, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum nikmati, wa raditu lakum Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama. Jadi masalah apapun, apa yang menjadi pikiran kita di dunia ini, di Quran Sunnah dijawab semua udah. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dalam mentarbiyah anak, dalam masalah keluarga, yang itu kehidupan 24 jam, di Quran ada semua. Nah, gitu. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu perhatian bahwa anak-anak kita ini betul-betul dijaga kehormatan mereka. Dijaga kehormatan mereka. Siapa yang menjaga kehormatan mereka? Orang tua mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak masuk surga 3 orang, kata Nabi. Yang pertama mudminul khamr, orang yang minum tua. Yang kedua aquli walidayhi, durhaka ke orang tua, apalagi ibu. Yang ketiga adayus, ya kan? Alladzi yakirusu fi ahlihi, yaitu seorang ayah, seorang laki-laki yang dia tidak punya rasa cemburu ketika anaknya dipacari laki-laki lain, tidak ada cemburunya. Ibu-ibu dulu anaknya pacaran enggak? Biasa aja. Aduh, enggak cemburu. Tahu? Oh, mantap. Karena waktu itu Islamnya mantap, ya kan? Main jodoh-jodohkan aja, ya kan, Bu? Jodoh. Itu yang paling mantap itu. Jadi terjaga kehormatan orang, ya kan? Kalau sekarang, Bu, iya gawat ini. Harus dikenali dulu, dikenali dulu. Apa yang dikenali? Udah 5 pacarannya, terakhir sama orang nggak jelas dia nikah. Ada orang pacaran 9 tahun, bercerai 9 hari, ada, Bu. Kalau ada juga kawan saya, itu 11 tahun dia pacaran. 11 tahun dia pacaran, terakhir dia itu yang perempuan nikah sama orang lain. Karena waktu itu sekelas 11 tahun kayaknya, dari tamat SD sampai tamat kuliah sekelas. Yang namanya laki-laki kan cari nafkah, ya kan? Harus kerja. Perempuan nih, mama kali abang nih, ini kawan lain. Jadi dia menjaga bini orang 11 tahun. Dia menjaga bini orang 11 tahun. Itu efeknya ketika nanti entah kapan-kapan dah punya anak, udah tua, ketemuan, itu ada rasa tuh ini. CLBK kata nama, cinta lama bersemi kembali. Makanya reuni itu bahaya. Reuni ini umur udah 60, reuni pula lagi, ya kan? Ya nanti ya kalau pengajian nggak apalah, cuma pergi jalan-jalan itu hati-hati. Bukan kita langsung menginginkan enggak ya, tapi hati-hati aja. Kadang-kadang rasa-rasa anak-anak muda itu muncul lagi, Bu. Padahal udah tua-tua, ya kan?
Kan malu kan Bu. Itu ada kemarin itu kan ditangkap sama Satpol PP. Ada orang-orang yang mereka, na'udzubillah, dia nyewa-nyewa kamar di daerah kita nih juga, Sumatera Barat nih. Dia nyewa-nyewa kamar. Itu berapa coba umurnya? Di atas 40. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang 50, ada yang 45. Malu lah kita kan. Gimana lah orangnya? Apa yang dipikir? Apa nggak kepikir dia gimana istrinya di rumah, gimana suaminya di rumah, gimana anaknya, gimana cucunya. Ini kalau begini udah banyak, lama-lama biasa Bu, nggak malu lagi. Biasa aja deh. Kan bahaya ini. Ini karena nggak jaga kehormatan. Makanya di zaman hari ini, di zaman kita sekarang, tidak ada cara untuk menjaga kehormatan kita kecuali memang betul-betul dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya fitnah hari ini. Karena hari ini Bapak Ibu yang laki-laki ya kan, bapak-bapak kami yang laki-laki ini keluar rumah semua yang kita lihat cantik-cantik semua. Karena semua orang hari ini sibuk pakai skincare, ya kan? Sekarang ekonomi susah Bu, tapi skincare laku. Kata orang ekonomi susah, cuman beli apa nih, yang apa-apa nih, entah apalah namanya ini, bedak inilah, yang bedak itulah, yang apa ini, yang mengencangkan kulit, ada semua sekarang, enak. Kalau dulu kan ibu-ibu cuma pakai bedak pipa itu aja, yang bulat-bulat kayak tai kambing itu kan. Nah, dia warna putih sih, kalau kambing kan beda warnanya. Nah, itu kan poles-poles. Nah, ada yang sebagian ibu-ibu nih dipasangnya pagi, dicucinya siang. Ada juga di lap-lapnya sini udah putih-putih aja mukanya itu kan. Sekarang nggak ada gitu. Sekarang nih ada yang cuci muka. Saya laki-laki nggak paham-paham kali ya. Ada pencuci muka. Habis itu nanti ada serumnya lagi, katanya gitu-gitu namanya kan. Nanti itu ada apanya lagi? Allahu Akbar. Apa aja nih semuanya? Sibuk dia memperbaiki luar, tapi tidak pernah memperbaiki dalam. Sekarang nih perempuan-perempuan cantik-cantik Bapak Ibu. Yang nggak cantik bisa cantik, pakai skincare. Tapi hari ini banyak perceraian. Zaman dulu tidak banyak orang pakai skincare. Orang mana tahu skincare? Yang tahu dia tadi itu ya Bu ya, bedak pipa. Paling-paling kuat bedak Fanbo. Apa? Itu ya Bu. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil ibu saya Fanbo ya. Kami pun anak-anak kecil kan pakai itu juga, dipasang-pasangan kan kita nih kan. Udah kayak entah apa. Tapi dulu orang nggak banyak pakai skincare. Berarti kan lebih cantik orang hari ini pada orang dulu. Tapi zaman dulu nggak banyak perceraian, sekarang banyak perceraian. Berarti kan nggak cukup gitu kan. Udah cantik pun bininya, udah cantik pun nggak juga membuat suaminya betah dengan istrinya, ya kan? Kenapa? Karena yang laki-laki sibuk mencari luar. Yang perempuan juga sibuk memperbaiki yang luar. Harusnya perbaiki yang dalam. Gitu. Yang perempuan nih sibuk juga dia memperbaiki yang luar. Yang ini, yang apa, alis di ini, sulam alis. Pikir sulam-sulam ini cuma ini aja. Alis pun disulam juga. Bulu mata ada lentik-lentik kan. Jelas bulu mata ke bawah semua. Ditarik-tarik pakai alat-alat. Sap, ada tuh. Saya pernah lihat. Ini naik. Pas berwudu turun lagi ke bawah. Yang di sini warna hijau, di sini warna merah, di sini udah kayak badut terakhir. Yang telinga pakai ini, Allahu Akbar, tangan lengkap. Sekarang nih indah-indah, tapi apa? Bercerai terakhir. Tidak cukup bagi dia istrinya cantik. Karena itu tadi, dia tidak mencari yang baik, yang bertakwa. Dan yang perempuan pun sibuk juga memperbaiki luar, tidak memperbaiki dalamnya. Bagaimana dia lebih bertakwa, bagaimana perempuan tadi berkata sopan santun kepada suaminya. Bagaimana, ya kan begitu Bu, kalau kita pelajari kan, perempuan itu pertama ngomongnya harus baik-baik sama suaminya. Karena laki-laki kalau sudah dibentak sama istri, kehormatannya runtuh. Laki-laki kalau sudah dibentak sekali sama istrinya, kehormatannya runtuh. Dan dia paling gak suka, meskipun dia yang salah. Maka ada caranya. Bagaimana istri
memberikan nasihat kepada suami. Itu tidak dipelajari. Ya kan? Kemudian matanya, lisannya, telinganya. Jadi bagaimana lisan dia, bagaimana suara dia, itu baik kepada istri. Ini kadang istri ini sama orang lain lembut suaranya, sama suaminya keras ya. Tidak baik itu. Kemudian penampilannya, sebagian istri-istri penampilannya baik kalau di luar rumah. Kalau di rumah penampilannya begitulah, pakai daster ya kan, bau bawang goreng. Nah itu payah suaminya jadinya kan. Sementara suaminya di luar rumah lihat perempuan-perempuan cantik, ya kan? Pulang dia ke rumah, nih bininya kayak gini ya. Nah sementara bininya pas keluar rumah mau kerja cantik. Ini kecantikannya untuk siapa? Untuk suaminya atau suami orang? Yang beli skincare siapa? Suaminya. Terus skincare itu dipakai untuk siapa? Suami orang. Kan nggak cocok. Itu Bu, makanya hari ini banyak sekali perselingkuhan di mana-mana. Tapi orang nggak bicara ini. Nah, kalau saya bisa bahas apa itu kayak gitu di kajian parenting. Nah, maka daripada itu seorang wanita betul-betul dia menjaga kehormatannya. Dan perempuan Bu, kalau ibu punya anak perempuan, na'udzubillah ya, kalau sempat dia dinodai sama laki-laki, apalagi sampai dia berzina dan hamil, rugi serugi-ruginya. Prestasi yang sudah dibangun sekian tahun hancur. Anak perempuan tidak bisa lari. Kalau laki-laki bisa lari. Hitungan-hitungan bejatnya lah ya, lari dia bisa tuh. Dia nggak mengandung. Nah, kalau anak perempuan mengandung Bu. Habis itu selama mengandung tuh pusing belat tuh kan, muntah ini segala macam. Gimana bayangan kita? Dia ini anak siapa pula? Pusing-pusing minta bantuan misalnya kan. Nanti pas melahirkan, deh malunya luar biasa. Anak ini mau kemana nih? Dia sulat. Sulat tuh sampai besar anaknya, ya kan? Nggak bisa. Akhirnya apa? Dibuangnya anak itu ke tong sampah. Diaborsinya. Dia melakukan dosa besar. Kemudian dia kriminal. Malu tidak hilang. Hancurlah. Pokoknya dalam hal ini anak-anak perempuan dirugikan sekali. Perempuan itu begitu Bu. Di awal dikejar-kejar. Setelah nanti dia ternodai, dia yang mengejar-ngejar. Laki-laki ini kencang larinya Bu. Ini perempuan, ini laki-laki. Belum nikah nih, belum apa-apa lagi. Belum apalah gitu kan. Dikejar-kejarnya perempuan. Kalau udah dapat ya, mungkin dikejar nanti. Gantian tuh. Ini kencang larinya Bu. Akhirnya apa? Malu seumur hidup. Menang malu. Cuman karena kelalaian orang tua. Kalau anak-anak nih, dia tuh ikut orang tuanya tuh Bu. Anak-anaknya namanya puber ya kan. Kalau kata dokter hormonnya keluar gitu kan. Yang anak laki-laki, anak perempuan gitu kan. Hormonnya lagi ini. Hormon estrogen apa namanya tuh? Progesteron yang anak perempuan. Sehingga dia lebih sensitif ya kan. Yang laki-laki akhirnya itu tadi berubah metabolisme tubuhnya berubah. Makanya dia suka sama lawan jenis. Ya syukur juga suka lawan jenis. Kalau sempat suka sesama jenis, ini yang payah. Ada sekarang nih Bu, udah mulai nih. LGBT ini udah mulai merebak nih. Makanya tolong dijaga anak-anak kita. Orang tua jangan sibuk kerja. Itu tahu lah Ibu yang tadi saya bilang umur 8 tahun hamil 8 bulan yang di balik papan tuh. Itu tuh cerita dari dokter. Ayahnya kerja, ibunya kerja, anaknya tinggal di rumah. Tetangga dia main ke rumah. Diperkosanya. Kamu kalau sempat bilang saya bunuh kamu. Anak 8 tahun tuh takut dia. Ada juga yang anak kelas 6 SD. Ada satu daerah anak kelas 6 SD ini anaknya di rumah terus, jarang keluar-keluar. Sama, ayahnya kerja, ibunya kerja, anak kelas 6 SD. Dia nggak ada keluar-keluar rumah. Misalnya boleh dibilang anaknya ini betul-betul inilah, nggak mau keliaran gitu, anak kelas 6 SD. Tetangganya sesama anak kelas SD datang ke rumah main-main. Ya namanya sekarang ada HP ini, akhirnya dilakukan yang nggak dilakukan. Hamil juga, ibunya bingung, gimana anak saya ini? Kok bisa pula dia
Kan nggak ada dia. Ya, rupanya tetangganya. Ada bebesannya orang lain. Bu. Apa yang bisa dilakukan anak 8 tahun, anak 12 tahun itu apa? Ya kan? Nah, kalau mereka nanti nikah, ya kan? Kalau di mazhab Syafi'i boleh dia menikah meskipun hamil. Tapi mazhab Ahmad nggak boleh. Anak hamil itu tunggu melahirkan dulu baru nikah. Hatta yadhna hamlahunna, sampai dia iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau dia dinikahkan nggak sah menurut mazhab Ahmad. Tapi kalau mazhab Syafi'i sah. Nah, tapi kalau saya lebih cenderung Ahmad saya. Maksudnya apa? Biar jerah orang nih. Jangan dinikahkan, biarin aja. Biar jerah dia. Kalau kita langsung nikahkan nanti hamil tinggal hamil nikah, tinggal hamil nikah gitu. Adalah mudah itu. Tinggal kami suka ya. Akhirnya apa? Diulang-ulangnya terus tuh. Tapi ini berbeda dalam pandangannya, biasalah Bapak Ibu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa gitu. Nanti menikah dia misalnya. Setahun 2 tahun karena ilmu nggak cukup, psikisnya nggak baik, akhirnya bercerai, ya kan? Sayang kan? Anak yang perempuannya kasihan. Makanya orang tua betul-betul memperhatikan. Jangan hanya berpikir makan anak itu jelas itu udah jelas. Jangankan kita manusia yang punya akal, hewan aja dia juga mikir untuk ngasih makan anaknya. Tapi kita kan bukan hewan, tidak sebatas itu level berpikir kita. Tapi kita berpikir bagaimana menjaga kehormatan anak perempuan, kehormatan anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Ibu-ibu ini kayaknya dari tadi banyak yang dirapatkan ini, banyak ibu, banyak yang terjadi. Ya. Oh gitu, bisa jadi efeknya ke situ kan? Bisa jadi efeknya ke situ. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibunda Maryam ini tadi kita sampaikan bahwa beliau adalah figur atau satu teladan bagi anak-anak perempuan kita. Makanya nanti Bapak Ibu tolong disuruh baca kisah Ibunda Maryam untuk anak-anaknya biar mereka betul-betul merasuk ke hati mereka bagaimana mereka menjadi seorang Ibunda Maryam. Cuman jangan disalahpahami. Ini kadang dipahaminya pula, oh berarti Ibunda Maryam ini ada anak tapi suaminya nggak ada. Ya juga lah kata dia. Ini lain pula nih. Nah itu dia. Itu tidak ada. Ibunda Maryam betul-betul Allah berikan dalam rahimnya seorang anak dari Allah. Ini yang kemarin kita bahas, sesuatu kalau Allah sudah berkehendak yang nggak masuk akal bisa, ya kan Bu? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Buktinya ini bisa. Ini kata ulama motivasi bagi orang yang mengatakan, bagi orang yang mereka punya cita-cita lalu dikatakan itu mustahil, katakan kepada dia kisah Ibunda Maryam. Gitu kata ulama. Jadi kalau ada orang punya cita-cita lalu dianggapnya mustahil, maka ketika dia membaca kisah Ibunda Maryam, dia akan mengatakan bisa. Karena hal yang mustahil dalam kisah ini bisa terjadi. Termasuk satu lagi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudah sepuh tua, istrinya juga mandul, dah tua juga, lama nggak punya anak, tapi punya anak. Itu kan juga orang mungkin bilang mustahil, ya kan? Orang bilang mustahil. Jadi kalau dibaca kisah Ibunda Maryam dengan Nabi Zakaria ini, orang yang punya cita-cita yang selama ini dibilang yang mustahil, ketika dibacanya ini bisa terjadi. Wah, gitu. Luar biasa kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Maryam, nanti kita nih kan mengkaji surat Maryam nih, cuman tidak semua, beberapa ayat saja. Ini oleh ulama yaitu Syekh Muhammad Al-Khudairi namanya. Beliau mengatakan surat Maryam ini sebenarnya bisa dibilang surat rahmah. Surat rahmah, Bu. Surat kasih sayang. Makanya nama suratnya aja udah nama perempuan. Perempuan kan, Bu, dia kan erat sekali dengan kasih sayang. Makanya memperlakukan anak laki-laki dengan memperlakukan anak perempuan tidak boleh sama. Anak perempuan itu dia lebih butuh sayang.
Karena tabiat anak perempuan, dia memang disayangi, dia dilindungi, dia diayomi. Begitu pula ketika dia besar jadi seorang perempuan, istri, yang laki-laki, seorang laki-laki, maka dia memang laki-laki harus melindungi istri, gitu. Jadi jangan sampai nanti istrinya melindungi suami, jatuh kehormatan suami. Kita sebagai laki-laki memang harus punya izzah, harus punya kemuliaan, nampak gitu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki sekarang tuh gitu, Bu, banyak lemah-lemah dia, sehingga di hadapan istrinya tidak menjadi superhero. Akhirnya apa? Dia nggak dihargai istrinya, kan banyak sekarang kayak gitu. Lemah, laki-lakinya lemah. Laki-lakinya ngomong tidak jelas, pelangap-pelongo, diajak ngomong, diajak mikir tidak ini, ya kan? Gayanya merintah-merintah aja, ya gimana? Istrinya percaya sama dia, ya kan? Akhirnya istrinya pun malas gitu kan. Ini menjadi satu apa juga. Jadi anak laki-laki itu kita buat dia menjadi laki-laki, anak perempuan itu kita buat jadi perempuan. Jangan dibalik-balik. Laki-laki jadi perempuan, perempuan laki-laki kita didik jadi bencong dia. Mana bisa? Tidak bisa kayak gitu. Yang perempuan kita buat kayak laki-laki, nggak boleh juga. Berlawanan dengan fitrahnya, disesuaikan. Jadi surat Maryam ini disebut dengan nama lainnya. Ada sebagian mengatakan ulama surat Rahmah. Rahmah ini kan kasih sayang. Karena paling banyak dalam surat Maryam ini disebut nama Allah Ar-Rahman. Banyak sekali, Bu, namanya Ar-Rahman. Misalnya atau Rahmat. Misalnya Maryam ayat 2, Zikru rahmati Rabbika abdahu Zakaria. Atau juga dalam surat Maryam ayat 53, Wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Maryam 49-50. Kalau yang 50-nya wa wahabna lahum min rahmatina. Rahman Maryam 85. Yauma nahsyul muttaqina ila rahmani wafda. Ayat 96. Sayaj'alu lahumur rahman wudda. Ayat ke-75. Qul man kana fil dhalalati falyamdud lahur rahman madda. Kemudian 18, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kemudian ayat 45, ya abati inni akhafu ay yamassaka 'adzabu minar rahman fatakuna lisyaitan waliya. Pokoknya Rahman, Rahmah, Rahman gitu, Bu. Nah, itu insyaallah kita kaji besok ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian karena waktu syuruk sudah masuk. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan keberkahan bagi kita dan menjadikan kita semakin hari semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa dan semakin semangat untuk mengambil teladan dari orang-orang yang oleh Allah disuruh kita untuk menteladaninya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.